Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Setelah warna, kita akan membahas mengenai tekstur yang tujuannya nanti adalah kita bisa melakukan proses segmentasi berbasis tekstur. Nah, tekstur itu apa? Jadi tekstur itu adalah suatu sifat natural dari sebuah permukaan, ya, yang menggambarkan pola visual masing-masing mempunyai sifat yang homogen. Jadi pola yang teratur dan homogen yang menggambarkan dari permukaan benda, permukaan objek itu disebut dengan tekstur. Tekstur itu berisi informasi penting tentang bentuk struktural dari permukaan. Misalkan bentuknya bisa menggumpal-gumpal seperti awan, kemudian juga bisa berbentuk model daun atau bata atau kain, serat kain dan seterusnya. Nah, di mana tekstur itu juga mendeskripsikan hubungan permukaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Tekstur itu juga merupakan sebuah fitur atau karakteristik ya. Jadi kalau saya mengatakan fitur itu bisa disamakan dengan sifat, bisa disamakan dengan karakteristik yang mendeskripsikan perbedaan komposisi fisik dari sebuah permukaan. Jadi misalkan permukaan dari batu, permukaan dari kayu, permukaan dari rumput dan seterusnya itu akan berbeda komposisi fisiknya. Ciri fitur tekstur itu meliputi ada macam-macam ya. Jadi bisa dari kekasarannya, coarseness ya. Coarseness itu kekasaran secara alami ya, tidak ada proses penghalusan. Kemudian bisa dari sisi kekontrasannya, berarti dari warna atau pencahayaan yang menimpa permukaan, atau bisa juga dari directionality atau sifat yang mengacu pada komponen-komponen arah. Lalu ada line likeness, jadi bentuk garis yang sama, kesamaan garis atau garis yang sama. Kemudian regularity atau keteraturan, dan terakhir adalah roughness, ini hampir sama seperti coarseness. Kalau roughness ini lebih bersifat kasar secara umum. Itu adalah ciri-ciri dari tekstur. Nah, ini contoh kalau cloud itu awan seperti ini, kemudian bricks, batu bata, dia lebih teratur ya bentuknya. Kemudian kalau rock, batu-batuan, dia bentuknya tidak teratur, tapi terlihat model dari garis-garisnya atau kekasarannya. Demikian juga kalau kita kata dalam sebuah gambar, susunan-susunan permukaan yang teratur itu bisa menampilkan bentuk teksturnya. Ya. Jadi contohnya pada gambar yang sebelah kiri ini, ini teksturnya dia bata bergaris dan teratur, tapi kemudian ada bagian-bagian yang ditumbuhi lumut, ini juga kelihatan kekasarannya, ya. Ini kekasarannya terlihat. Demikian juga bagian di sini mana dia akan terlihat susunan dari komponen-komponen yang teratur membentuk daun, atau di sini membentuk lumut ya. Ini akan terlihat dia adalah susunan komponen-komponen yang teratur, entah itu berupa garis, berupa titik, berupa bentuk-bentuk, tapi dia teratur, tersusun secara teratur. Nah, setelah kita tahu tekstur itu apa, nah bagaimana kita merepresentasikan tekstur?
Jadi tekstur tadi dikatakan adalah terbentuk dari elemen-elemen kecil yang tersusun teratur. Contohnya garis ini, batu bata ini kan dia teratur susunannya, bentuknya sama, teratur gitu ya. Kemudian lumut ini pun juga teratur, ya, yang dia tersusun dengan susunan yang sama. Jadi dikatakan tekstur itu dibentuk dari sub-elemen dan yang berkarakter jelas dan disusun secara berulang dengan cara tertentu. Entah itu garis-garis seperti ini, atau titik-titik seperti ini, atau daun misalkan, daun. Nah, dia akan membentuk, ya, karakternya jelas, dan dia disusun secara berulang dengan cara tertentu. Kemudian maka representasinya seperti apa? Ini ada beberapa representasi. Kita bisa menyatakannya dalam bentuk statistik. Jadi sub-elemen tersebut kita mendapatkan susunan dari sub-elemennya apa, gitu ya. Jadi tekstur ini misalkan sub-elemennya adalah seperti ini. Nah, satu kotak ini itu direpresentasikan dalam bentuk statistiknya. Kemudian apa itu sub-elemen dan bagaimana cara menemukannya? Jadi menjadi permasalahan adalah bagaimana kita menemukan sub-elemen yang membentuk tekstur tersebut dalam sebuah image. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan teknik normalized correlation. Ya. Kemudian yang kedua, menemukan sub-elemen dengan menggunakan filtering. Kemudian melihat pada besaran atau magnitud dan responnya. Jadi nanti kita akan bisa melihat besarannya berapa, misalkan segini, kemudian arahnya bagaimana, sehingga kita akan bisa mendapatkan, ini adalah sub-elemen. Oke, sekarang kita masih melanjutkan mengenai representasi tekstur. Nah, bentuk tekstur itu macam-macam. Jadi dengan bentuk tekstur macam-macam sehingga bentuk filternya pun juga menyesuaikan dengan bentuknya. Jadi bisa berupa spot, bisa berupa oriented bar. Jadi bar itu berarti seperti ini, kotak ini ya. Dengan oriented berarti dengan sudut tertentu. Bisa ini berarti dia posisinya adalah horizontal, kalau seperti ini dia diagonal, vertikal, kemudian kalau seperti ini dia diagonal, dan seterusnya. Ya, dengan berbagai macam skala yang berbeda. Skala itu berarti ukurannya. Ukurannya bisa kecil seperti ini, ya, bisa panjang, bisa besar. Nah, demikian juga spot. Spot itu bulat-bulat. Nah, jadi ini bentuk filternya bisa bentuk filter spot atau bentuk oriented bar. Kemudian model statistiknya bagaimana? Model statistiknya bisa menggunakan model statistik minimal, min dalam arti nilai tengah, dan standar deviasi. Kemudian juga bisa menggunakan berbagai macam histogram kondisional. Nah, bagaimana mengukur tekstur atau mendapatkan deskriptor dari tekstur? Jadi ada beberapa teknik, di sini ada 3 teknik. Yang pertama dengan menggunakan statistical technique, ya, di mana statistical technique itu tekstur yang terkarakteristik dengan menggunakan teknik statistik, ini menggunakan ciri statistik. Jadi menggunakan ciri statistik dari gray level setiap pikselnya, setiap piksel yang mengisi permukaan dari gambar. Nah, ciri ini bisa dikomputasi dengan menggunakan teknik misalkan gray level co-occurrence matrix atau menggunakan wavelet transformation. Nanti yang saya akan jelaskan yang gray level co-occurrence matrix. Ya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan struktural teknik, di mana
Di sini kita mengambil komposisi dari struktur dasarnya sederhana yang kita sebut dengan tekstur elemen, di mana tekstur elemen ini disusun secara reguler, secara teratur pada permukaan dengan menggunakan beberapa aturan, ya, aturan penyusunan permukaan. Nah, cara menemukan sub-elemen atau tekstur ini, tekstur elemen ini diantaranya adalah dengan cara menggunakan normalized correlation dan menerapkan filter. Nah, filternya itu bisa menggunakan spot dan oriented bar. Tadi saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan yang namanya bentuk spektral. Spektral ini bentuk dari kalau kita mempunyai gambar, ya, gambar itu yang kita sebut bentuk diskrit, ya, bentuk diskrit. Ya, maka kalau bentuk spektral ini dia bentuknya adalah kontinu, jadi bentuknya berupa sinyal. Nah, di mana spektral teknik ini didasarkan pada sebuah transformasi Fourier atau Fourier spektrum, kemudian menggambarkan periode gray levelnya dalam suatu permukaan secara menyeluruh dengan mengenali energi puncak, ya, puncak energi tertinggi dari Fourier spektrum. Jadi kalau kita mempunyai Fourier spektrum, ya, misalkan seperti ini Fourier spektrumnya, maka nilai-nilai teksturnya itu kita peroleh dari yang puncaknya tinggi, high peak seperti ini. Ini akan menggambarkan ciri atau ukuran dari tekstur. Oke, sekarang kita akan menerapkan beberapa metode untuk mendapatkan ukuran tekstur. Yang pertama, kita menggunakan bentuk statistik yaitu gray level coherent matrix. Kemudian bentuk yang kedua tadi adalah struktural teknik, ya, menggunakan low texture energy measure, ini menggunakan filter. Dan yang terakhir dengan menggunakan bentuk spektral yaitu Gabor filter. Gabor filter ini sebenarnya turunan dari merupakan bentuk turunan dari Fourier spektrum.